Kelihatan slide-nya? Sudah ya? Oh, Andrew, kalau misalkan ada trouble, kamu bisa ini ya, miss call saya WA ya. Takutnya saya nggak bisa baca di laptopnya. Jadi silakan WA atau miss call saya kalau ada trouble, misalnya suara nggak kedengaran gitu ya. Oke, kita mulai ya. Eh, Besok ujiannya, besok itu ada dua blok ujian histo, ada blok 10 dan blok 17 ya. Habis ini saya lanjut untuk blok 17 ya, jadi linknya sama ya. Nah, kamu perhatikan cara kamu menjawab itu, perhatikan pertanyaannya apa ya. Biasanya pertanyaannya itu saya nggak tahu ya di model di sini. Kalau di praktikum biasa kan saya board ya. Kalau di sini kayaknya nggak bisa ya. Jadi tulisan biasa aja, multiple choice ya. Dan kalau sudah dibuka harus langsung dijawab ya. Karena soal tidak bisa balik lagi. Dan jangan terlambat. Kalau terlambat nanti kamu tidak diizinkan masuk ya. Waktu soalnya ada 25 soal ya. Ada 25 soal. Kemudian satu soal itu tidak sampai 1 menit ya, sekitar maksimal kalau nggak salah saya tuh 40 detik. 40 apa 45 detik lah gitu ya. Jadi eh diamati baik-baik pertanyaannya. Kalau sudah lewat, sudah dibaca harus langsung dijawab. Oke, dan kamu perhatikan, ini mungkin juga ada untuk eh integrasi, ya, karena praktikum itu sebenarnya berhubungan dengan integrasi, ya. Jadi bisa juga untuk persiapan integrasi, ya. Oke, saya mulai ya. Oh, nah, ini adalah kalau ditanya ini adalah saluran. Semua pembuluh darah itu bukan organ, tetapi saluran. Ya, ingat itu semuanya. Jadi eh, di praktikum kita blok Arfas ini organ itu hanya ada jantung. Selebihnya itu adalah saluran. Ya, kalau ditanya pembuluh darah atau pembuluh limnya. Nah, ini adalah sediaan atau bukan sediaan. Ini adalah saluran. Kalau saya tanya saluran yang tampak, ini juga bisa bisa ditunjuk ya, karena bisa ditunjuk juga saluran yang tampak atau saluran yang ditunjuk ini adalah arteri besar, nama lainnya aorta atau arteri tipe elastik karena pada tunika medianya ini didominasi oleh serat elastin ya, didominasi oleh serat elastin. Nah, ini adalah arteri besar, dia mempunyai lapisan ini tunika intima, tunika media yang ditempati oleh serat elastin didominasi, kemudian tunika adventisia. Nah, pada pembuluh darah yang besar, dia terdapat apa yang disebut dengan vasa vaserum. Ya, kalau ditanya nama saluran yang ditunjuk, yang ini dijawab vasa vaserum. Kalau ditanya tipe saluran ini apa, ya kalau dia venul, dijawab venul, arteriol, dijawab arteriol, arteriol. Kalau dia kapiler, dijawab kapiler. Ya, tentu saja yang menjadi fasa-fase rum itu haruslah pembuluh darah yang kecil, yaitu venul, arteriol, kapiler. Ya, tidak ada arteri sedang pada yang menjadi fasa-fase rum. Dan ingat, fasa-fase rum pada pembuluh darah vena, ya vena besar, vena sedang, itu fasa-fasa rumnya lebih banyak dibanding yang di arteri. Kenapa? Karena pada pembuluh vena dia membawa darah venosa atau darah hasil metabolisme sehingga nutrisinya sedikit
dan juga oksigennya sedikit. Ya, jadi karena fasa-fasa ini berfungsi untuk memberi nutrisi oksigen, ya jadi dia pada vena besar, vena sedang, fasa-fasa ini bukan hanya ada di tunika adventisia, tetapi bisa sampai ke tunika media, bahkan mendekati tunika intimanya. Ya, ingat tuh. Oke. Nah, ini masih saluran arteri besar atau arteri tipe elastik atau aorta. Ya. Nah, kalau ditanya eh, lapisan yang ditunjuk, kamu jawab tunika media aorta atau arteri besar atau arteri tipe elastik. Karena kan ada tunika media vena, tergantung pilihannya apa, ya. Nah, kalau ditanya nama saluran yang ditunjuk, saya tunjuknya ini, kamu bisa jawab ini adalah arteri kecil atau arteriol. Adanya di sini di lapisan tunika adventisia. Kemudian, nah ini juga masih arteri besar ya. Ini mau menunjukkan tunika intimanya, tunika medianya. Nah, ingat lamina elastika interna dan eksterna itu hanya jelas pada arteri sedang. Pada arteri besar itu ada, tetapi karena L-nya di sini, ini juga serat elastin, ya sama-sama serat elastin, jadinya sukar dibedakan. Ya, jadi yang paling jelas itu pada arteri sedang. Nah, lapisan apa ini? Ini masih serat elastin. Ya, didominasi serat elastin. Ini lapisan dari tunika media arteri besar atau arteri tipe elastik. Ya. Nah, mungkin kamu akan kesulitan membedakan dengan arteri sedang. Arteri sedang itu tunika medianya didominasi oleh serat otot polos. Kalau kamu kesulitan menentukan tunika media ini serat otot polos atau apa, coba kamu lihat lagi ya slide-nya, kamu lihat lagi, kamu tentukan sendiri apa sih ya bedanya gitu ya supaya nanti nggak keliru ya karena waktunya singkat. Nah, kalau saya tanya saluran yang ditunjuk ini kan sebenarnya lapisannya ya, tapi kalau saya tanya salurannya apa yang ditunjuk, ini dijawab tunika, sorry, ini adalah arteri sedang atau nama lainnya arteri muskular ya, arteri muskular atau arteri tipe muskular ya, arteri sedang ya. Nah, kamu perhatikan ciri khasnya apa? Nah, ciri khasnya ini ada lay yang jelas di antara tunika intima dan media dan LEE antara tunika media dengan adventisia ya. Nah, ini adalah otot polos. Kalau ditanya lapisan yang ditunjuk yang hitam ini itu adalah tunika media dari arteri sedang atau arteri tipe muskular ya. Jadi tergantung pertanyaannya, jangan salah. Nah, ini adalah arteri sedang dengan menggunakan pewarnaan orsein. Pewarnaan orsein itu untuk melihat serat elastinnya dengan jelas. Nah, ini kan jelas nih serat elastin. Ini lay-nya ya. Ini tunika intima, ini lay, ini LEE-nya. Ini tunika adventisia, LEE-nya ini nih. Serat elastinnya. Ya. Kadang lay-nya ini kadang duplikasi juga, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kalau ditanya lapisan yang ditunjuk, nih saya tunjuk, ini adalah tunika media arteri sedang. Nah, saya sudah kasih kata kunci di dalam identifikasi. Ingat, pembuluh darah arteri berjalan berdampingan dengan pembuluh darah stipenya. Kalau ini arteri sedang, maka ini adalah
kan sebanding nih ukurannya. Ini adalah vena sedang. Ya, jadi tanpa kita lihat lapisannya, apa nih ya, pusing nih lapisannya apa sih kok nggak jelas gini? Ya, ini kan jelas nih, ya, LE-nya jelas, ini adalah arteri sedang, berarti ini adalah vena sedang. Ya, nah ini adalah perbesaran kecil dari arteri sedang. Ya, kamu perhatikan, ya kalau saya lihat ininya, ya. Nah, ini LE-nya, ini adalah perbesaran kecil dari arteri sedang. Jadi kalau ditanya saluran yang tampak, ini bisa tampak, nggak usah ditunjuk, dia tampak. Tampak itu berarti kita ngelihat secara keseluruhan, ya. Berarti ini adalah arteri sedang atau arteri muskular, ya. Nah, ini adalah sebagian tampilan dari dinding pembuluh darah, ya. Nah, kalau ditanya saluran yang ditunjuk, berarti ini adalah saluran yang ini. Ya, kalau dilihat dari tampilan ukuran, ini ukurannya besar. Ya, kemudian kalau dilihat dari lapisan-lapisannya, ini lapisannya susunannya agak sukar kita bedakan. Ya, ingat lapisan pembuluh darah yang agak sukar kita bedakan itu ada di vena dan pembuluh lim. Ya, ini adalah vena sedang. Ya, ini nge-like ya tadi ya. Oke, saya coba ulang yang bagian tadi ya. Oke, ya lanjut ya. Oke, saya ulang yang bagian ini. Ini kalau ditanya saluran yang tampak, boleh. Kalau tampak itu berarti keseluruhannya tampak, ya. Nggak usah ditunjuk, nggak apa-apa, ya. Tampak ini adalah vena sedang, ya. Kalau dilihat dari ukurannya ini besar, ya. Ukurannya besar. Nah, kalau dilihat dari susunan lapisannya, ini lapisannya tidak rapi, ya. Tidak rapi atau batas-batasnya tidak jelas, ya. Ini adalah ciri dari vena. Ya, ini vena apa? Vena sedang karena dilihat dari ukurannya. Kemudian di sini juga nih kelihatan katupnya. Katup vena itu adalah modifikasi dari tunika intimanya, ya. Dari tunika intimanya. Jadi kalau ditanya bangunan yang ditunjuk, saya nunjuknya ini, kamu jawab katup vena. Kalau ditanya saluran yang tampak, kamu jawab vena sedang. Oke? Nah,
Ini masih sama, ini vena ya. Nah, ini katupnya, dia modifikasi dari tunika intimanya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ya, di sini ada pembuluh darah ya. Ini kalau arteri itu susunannya rapih ya. Dia lumennya bulat, kalau vena itu lonjong. Ya, lonjong kalau textbook bilang itu seperti ban kempis ya. Kalau ditanya ini saluran apa, ini venula, ini juga vena kalau lihat dari ininya ya. Ini salurnya apa? Ini arteri kecil, nama lainnya atau arteriol, boleh ya. Nah, kemudian kita perhatikan nih kita nggak punya preparat, bukan nggak punya, saya nggak nyarikan preparat ini karena susah ya. Tetapi ingat, ini adalah gambaran dari arteri med arteriol. Med arteriol dia punya ciri khas ya. Dia masih punya otot polos, ini eritrosit ya. Dia masih punya otot polos tapi otot polosnya itu discontinue, putus-putus. Maksudnya apa? Kamu perhatikan ya. Di sini adalah otot polos, di sini nggak ada, di sini otot polos lagi. Itu maksudnya discontinue atau putus-putus ya. Jadi dia cuma satu lapis otot polos. Ya, ini adalah yang benar-benar masuk sebelum dia ke kapiler ini, ya. Nah, tetapi kalau misalkan di soal ujian, kalau misalnya saluran, apa nama saluran sebelum ke kapiler, kalau dia tidak ada pilihan med arteriol, kamu harus jawab itu adalah arteriol. Ya, jadi ingat yang seperti saya jelaskan, darah mengalir dari jantung ke pembuluh darah arteri besar, arteri sedang, arteri kecil, med arteriol, kemudian ke kapiler, vena pasca kapiler, vena kecil atau venula, vena sedang, vena besar, kembali ke jantung. Ya, itu ada urutannya. Jadi kalau ditanya habis dari sini masuk kemana, ya tinggal diurutkan saja. Ya. Nah, kemudian ini saya ambil perbesaran 40 kali, saya ngambilnya dari eh, arte, arteri besar, vena adventisia arteri besar ya. Ini, tapi di sini saya tidak bisa bilang ini vasa vaserum. Kenapa? Kalau saya tanya nama saluran ini kamu harus jawab ini adalah arteriol, ini venula. Meskipun saya ini mengambilnya dari tunika adventisia arteri sedang, tapi saya tidak akan kamu tidak bisa jawab ini fasa vasorum. Kenapa? Karena tidak jelas ini posisinya ada di mana. Ya, kalau kamu jelas ini adanya di tunika adventisia arteri sedang atau vena sedang, kamu boleh jawabnya fasa vasorum. Tapi di sini kan tidak jelas ini sebagai fasa vasorum di sini. Ya, jadi tinggal dijawab ini arteriol, ini venula. Oke. Nah, sama. Ini juga diambil dari tunika transisia arteri sedang, arteri besar. Nah, ini arteriol, ini venula. Ya, kalau kamu perhatikan di sini kok ukurannya besar, ya di sini ukurannya kecil. Yaitu yang saya katakan, pembuluh darah itu kan ada kisaran. Ya, ini adalah pembuluh darah arteri kecil yang ukurannya kecil karena diameter itu dari arteri sedang, dari arteri besar, sedang, kecil, diameternya semakin mengecil. Ya, jadi ada kisaran. Ya, nah ini arteri kecil yang ukurannya otot polosnya ini lebih tebal dibanding yang ini, tapi masih sama-sama kriteria arteri kecil. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah kapiler ya. Kapiler darah potongan memanjang gambarannya seperti ini. Ya. Ini ingat kapiler darah tidak mempunyai otot polos, dia hanya satu lapis ya, satu lapis namanya satu lapis endotel ya. Nah, pada kapiler darah ada sel yang ada di
menjorok ke lumen, itu namanya sel endotel. Kalau dia menjorok keluar dari dinding ini namanya perisit. Ini perisit, ya. Nah, ini endotel. Ini perisit, endotel. Jadi ingat aja, dia arahnya keluar apa ke dalam. Kalau ditanya saluran yang ditunjuk ini kapiler darah. Kenapa bukan kapiler limf? Ingat, kapiler darah itu dindingnya eh, tebalnya sama. Kalau kapiler lim, ciri khas kapiler lim, ketebalan dindingnya tidak sama. Ya, di sini tipis, di bagian lainnya tebal. Jadi kayak keriting gitu. Ya, jadi ini adalah kapiler darah. Ini potongan melintang. Sorry, potongan memanjang. Kalau potongan melintang, dia gambarannya seperti satu cincin dengan ada mata cincinnya. Ini dia sel endotelnya. Ya, jadi ini saluran apa? Ini kapiler darah. Nah, ini potongan memanjang. Nah, kamu perhatikan di sini ya. Kalau kita perhatikan, ini katakanlah eh ini A, ini B. Ya, kalau kamu perhatikan otot polosnya yang lebih jelas itu di sini. Ini adalah pembuluh darah arteri. Ini adalah pembuluh darah vena. Ini arteri kecil, ini vena kecil. Ya, ingat pembuluh darah vena lumennya itu lebih lebar dibanding arteri. Ya, nah ini yang ciri khasnya arteri ini otot polosnya. Ya, ini arteri, ini otot polosnya. Jadi kalau ditanya yang ini apa, salurannya ini arteri kecil atau arterial, ini venul. Nah, ini sama. Nah, kita perhatikan ini. Kalau kita perhatikan, kamu di sini ada kapiler darah, ada arteriol, ada venul, ya. Coba kamu perhatikan, ya. Kamu perhatikan baik-baik. Ini lumennya lebar, dinding tipis. Ini adalah vena kecil. Nah, ini kelihatan pembuluh apa? Otot polosnya. Ini arteriol, ya. Ini venula. Sekarang saya geser kursornya ini ke sini. Nah, ini ukurannya kamu perhatikan ini jauh lebih kecil. Ya, yang saya tunjuk ini adalah kapiler darah. Ya, kapiler darah ya gambarannya seperti ini. Nah, ini kelihatan ini. Dari ukuran saya tahu ini adalah kapiler darah. Ya, kapiler darah ukurannya nggak seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini ukurannya. Ingat, kapiler darah ukurannya lebih besar sedikit dibanding eritrosit. Sehingga kapiler darah hanya bisa dilalui oleh satu eritrosit saja. Ya, kita ke pembuluh lim. Ya, ini pembuluh lim. Kamu perhatikan, ingat ciri khas pembuluh lim, lumennya berkelok-kelok karena ketebalan dinding pembuluhnya ini tidak sama. Kamu perhatikan ya, ini di sini dindingnya tipis, di sini tebal. Itulah ciri dari si pembuluh lim. Kalau dia rata seperti ini adalah kapiler darah. Jadi kalau ditanya saluran yang ditunjuk hijau, ini kapiler darah. Yang merah, ini adalah kapiler lim. Pembuluh limnya mana? Pembuluh lim kecil. Ya, ini ukurannya yang lebih besar lagi. Sama keriting-keriting kayak begini. Ya. Nah, kamu perhatikan. Ini pembuluh lim. Di sini diameternya kecil, di sini lebih lebar. Ini kapiler darah. Dia rata. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan, eh ini adalah arteri kecil, ini vena kecil, ini adalah pembuluh lim kecil strip sedang, ya. Kamu perhatikan di sini dindingnya tipis, di sini tebal sehingga lumennya tidak rata. Ini adalah menjadi ciri khas di si pembuluh lim, ya. Ini, oke. Pakai pembuluh lim kecil strip sedang karena batasan kecil dan sedang itu agak rancu. Jadi pembuluh lim kecil strip sedang. Kalau dia menunjukkan kalau ada pilihannya kecil ya kecil aja. Saya nggak sebut itu
Kalau sedang itu biasanya ukurannya lebih besar lagi, ya, tapi beda dengan pembuluh lim besar ya. Nah, kamu perhatikan. Nah, ini modelnya seperti ini nih, pembuluh lim. Kamu di sini tebal, di sini tipis, ya. Nah, kamu perhatikan lapisan-lapisannya juga agak sukar dibedakan, ya. Ini pembuluh lim kecil strip sedang, ini juga sama pembuluh lim kecil strip sedang. Nah, ini yang benar-benar pembuluh lim sedang itu nih, ukurannya sebegini, ya. Beda jauh sama yang ini ya. Ini perbesarannya sama ya. Nah, kamu perhatikan yang pembuluh lim sedang ini kira-kira dua kalinya pembuluh lim kecil lah ukurannya, ya. Ini juga pembuluh, ini yang ditunjuk ini pembuluh lim sedang. Nah, sekarang kita perhatikan pembuluh lim besar, ya. Ini perbesaran 4 kali, ukurannya seperti ini. Ini gambarannya mirip pembuluh vena, ya. Dia juga punya katup. Nah, kamu perhatikan di sini dindingnya tipis, di sini tebal, ya. Ya sama, jadi berkelok-kelok. Ya. Kita juga punya gambaran seperti ini, ya. Ini juga ini katup. Ini katup dari pembuluh lim, ya. Nah, di sini tipis, di sini tebal. Dan untuk membedakan pembuluh lim besar atau ductus thoracicus dengan vena sedang, di sini, di daerah tunika atau di sekitar tunika adventisianya, terdapat jaringan lemak. Ini menjadi kunci identifikasi membedakan pembuluh lim besar dengan vena sedang. Ya, ada jaringan lemak di sekitar tunika adventisianya pada pembuluh lim besar. Yang berikut kita lihat otot jantung. Ya, ini adalah gambaran kecil melihat keseluruhan otot jantung ya. Kamu perhatikan di sini ada yang bagian tebal, ini tipis. Kemudian di sini ada seperti pemisah, ini yang kita sebut dengan katup. Katup jantung atau katup atrioventrikular. Atrio yang memisahkan atrium, ventrikular yang memisahkan dengan ventricle. Ya. Nah, kamu perhatikan di sini, ya, ini ada bagian yang merah, ini adalah miokardiumnya, yang sebelah sini endokardiumnya, ini epikardium. Ingat, epikardium itu kan ada perikardium visceral yang sebelah dalam, perikardium parietal. Kalau misalnya di situ, kalau misalnya di ujian tidak ditunjuk ini perikardium visceral atau lateral, ya kamu sebut saja ini epikardium, ya. Jadi ini yang warnanya lebih pucat itu adalah dari epikardium. Kalau ada pilihannya perikardium is oke juga, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan katup jantung. Nah, kamu perhatikan dengan pembesaran seperti ini, kita bisa tahu ini adalah ventrikel jantung. Ini atrium. Nah, kalau saya buka hanya sebagian sini saja, kamu kan susah ngebandingin sama atrium. Ya. Nah, ini dia tadi katupnya, ya. Nah, ngebedain ventrikel dengan atrium, kuncinya bukan di miokardium. Kalau begini, kamu nggak bisa tahu ini miokardiumnya tebal apa tipis. Ya, yang jadi kuncinya kamu perhatikan ini. Endokardiumnya, ini beda. Endokardium ventrikel itu lebih tipis dibanding atrium. Satu lagi yang mencirikan, kamu perhatikan ini pada atrium ini terdapat endo eh, apa di endokardiumnya ini lapisannya namanya elastikomuskulosa. Elastin ada serat elastin, muskulosa ada muskulus. Ini otot polos. Ada di sini otot polos, ya. Nah, jadi kunci untuk membedakan atrium dengan ventrikel itu pada endokardiumnya, tetapi kamu juga harus tahu pada miokardium ventrikel ini lebih tebal dibanding miokardium atrium, ya.
Ini epikardium atau perikardium boleh ya. Ini kalau ditanya bangunan yang ditunjuk, ini dijawab katup jantung. Kalau ditanya di sini daerah ini yang ditunjuk ini adalah pangkal katup, kamu jawab anulus fibros. Anulus fibrosa. Anulus tuh seperti kayak cincin ya. Ini anulus fibrosa. Kalau ditunjuk di sini, kalau ditunjuk di sini, ini katup jantung atau katup AV ya. Nah, ini lapisan yang ditunjuk apa? Ini epikardium atau epikardium boleh, tergantung pilihannya apa. Kalau ditanya bangunan yang ditunjuk, tunjuknya di sini, kamu jawab anulus fibrosus. Kalau ditunjuknya di sini, bangunan yang ditunjuk, ini kamu jawab katup jantung. Ya, nah ini anulus fibrosus, ini katup jantungnya. Nah, kalau ditanya bagian organ yang tampak, bukan ditunjuk ya. Bagian organ yang tampak berarti ini kan keseluruhan ini. Bagian organ itu biasanya ukurannya besar. Bagian organ ini disebut ventrikel jantung. Kenapa ventrikel bukan atrium? Ini endokardnya lebih tipis ya. Miokardnya ini kita tidak bisa bandingkan dengan atrium kalau kita tidak bandingkan langsung ya. Jadi ini patokannya. Nah, kamu bedakan dengan ini pada perbesaran yang sama. Ini jauh sekitar 2 sampai 2,5 kali tebalnya dari ventricle. Ya, ini endokardiumnya, ini endokardium, miokardium, ini epikardium. Ya, bagian organ yang tampak ini adalah atrium jantung. Ya, kamu perhatikan endokardnya ini tebal. Ini miokardiumnya, ini epikardiumnya, lapisannya. Nah, ini kalau membandingkannya seperti ini. Ini sekitar endokardium itu sekitar seperti 2 sampai 2,5 kalinya dari endokard atrium. Ya. Nah, ini kan bisa ngebedainnya. Ya. Kemudian, nah, kita perhatikan pada ini, ventricle, ya. Kita ambil bagian seperti ini. Nah, di sini kita temukan, kamu perhatikan ya, bangunan yang ditunjuk ini yang disebut dengan serat Purkinje. Serat Purkinje itu letaknya kamu perhatikan ini endokardium. Serat Purkinje terletak di bawah endokardium atau di subendokardium. Ya, bukan di endokardiumnya, di subendokardium. Nah, serat Purkinje ini merupakan modifikasi dari miokardium atau otot jantung biasa. Ini disebut otot jantung khusus. Ya, namanya serat Purkinje. Fungsinya untuk apa? Mempercepat penghantaran impuls. Nah, ini miokardium, otot jantung biasa. Ini otot jantung khusus yang dinamakan serat Purkinje yang terletak di subendokardium. Ya, ini ruangan ventrikel. Ya. Nah, kalau saya perbesar seperti ini. Ini lapisan yang ditunjuk apa? Endokardium. Bangunan yang ditunjuknya apa? Serat Purkinje. Terletak di subendokardium. Ya, udah preparatnya habis. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ini pesertanya sekarang 89. Bu, Ya. izin tanya Bu, Mm-mm. kalau yang tadi bedain arteriol venula sama vasa vasorum tuh gimana ya Bu? Nah, itu bedain arteriol venula sama vasa vasorum. Oke. Mm-mm. Nah, sekarang kita buka yang tadi ya. Itu kamu kapan jawab vasa vasorum, kapan kamu jawab arteri atau venula. Kan gitu, ya. Nah, sekarang gini. Ini kan saya ngambilnya yang jelas ini arteri besar.
ya, arteri besar. Kalau saya tanya, nih, saluran yang tunjuk dinamakan vasa vasorum. Saluran yang ditunjuk, saya mau nunjuk venula, saya mau nunjuk arteriol, ini semua dinamakan vasa vasorum. Ya, kalau saya tanya, atau ini disebut nama salurannya apa? Boleh, vasa vasorum. Kalau ditanya saluran yang ditunjuk, ini tipe salurannya apa? Hanya untuk di sini aja ya, tipe supaya tidak rancu sama vasa vasorum. Ini apa? Arteriol. Kenapa? Lumennya bulat, dindingnya lebih tebal. Ini bentuknya lonjong lumennya, ya. Ini venula, ini arteriol. Sama seperti ini. Sorry. Mana tadi ya? Nah, ini. Ini sama. Nah, kalau misalkan tadi seperti di sini, nah, ini saya tidak bisa, kalau saya tanya saluran yang ditunjuk dinamakan apa, kamu tidak bisa jawab fasa-fase room. Kenapa? Ini kan nggak jelas dia posisinya di dinding pembuluh darah atau tidak. Ya, harus nampak posisinya. Kalau fasa-fase room itu harus nampak dia ada di dinding pembuluh darah. Kalau tidak nampak di dinding pembuluh darah, itu tidak dinamakan fasa-fase room. Ya, ini ya jadi ini saluran tunjuk apa? Kamu jawab arteriol. Ini apa? Venula. Ini juga begitu. Ini apa? Venula, ini arteriol. Jadi Kalau Bu, saya, tunggu, kalau saya kasih clue, saluran ini berada di tunika adventisia arteri besar, saluran ini dinamakan apa? Kamu bisa jawab vasovasorum. Atau ini sama vasovasorum. Kalau saya tanya saluran yang ditunjuk, kan ini nggak jelas nih di tunik. Jadi jangan berpikir, oh ini preparat arteri besar. Jangan begitu. Kan ini banyak. Venula arteri kan yang bukan di dinding pembuluh darah kan juga banyak. Ya, jadi kalau mau jawab vasovasorum itu posisinya harus jelas dia ada di dinding pembuluh darah. Karena definisi vasovasorum adalah pembuluh darah yang berada di dinding pembuluh darah. Ya, oke jelas. jadi kalau mau nyebut dia vasa vasorum harus kelihatan yang apa namanya? Yang Tunika adventisianya. tunika adventisia sama yang arteri besarnya itu ya. Ya, arteri besar atau vena sedang itu juga ada vasovasorum. Ya, Kalau ditanyanya tipenya apa, baru lebih atau jelasnya arteriol atau itunya. venula. Ya, Makasih Bu. ya, ya. Ada lagi? Kamu cukup jelas nggak dengan penjelasan ini? Jelas, Apa? Bu. Jelas ya. Nah, kamu ingat baik-baik ini. Saya yakin kamu bisa jawab soal ujiannya dengan baik, dengan betul, ya. Karena ini latihan ujian. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Sudah jelas semua ya? Kamu ujiannya pagi apa siang? Siang, Bu. Oh, siang. Ya, jangan terlambat intinya, Kak. Karena ini kan waktunya singkat. Sudah standby dulu. Oke, sudah cukup? Andrew, gimana? Sudah cukup ya? Nah, ini pesertanya cuma 88 ya. Yang lain mungkin sudah oke lah. Sudah mahir ya. Mungkin jadi nggak perlu ikut responsi lagi. Bu itu ada teman saya yang mau nanya tuh Bu. Oh, iya. Silakan langsung aja. Saya nggak bisa lihat ini tangannya soalnya. Bu, Iya.
untuk yang urutan tadi yang untuk arterial terus arterial itu gimana ya Bu? Boleh tolong diulangin nggak? Nah, gini, darah kan keluar dari jantung ke pembuluh arteri besar. Ingat, arteri adalah pembuluh yang berasal dari jantung, kan? Oke, pembuluh dia membawa darah bersih, artinya kayak nutrisi, kayak oksigen. Dari arteri besar atau aorta atau arteri tipe elastik, ya. Terus diameternya semakin lama makin kecil. Arteri sedang atau arteri tipe muskular. Kemudian lanjut ke pembuluh darah yang lebih kecil lagi, arteri kecil atau nama lainnya arteriol. Dari arteri kecil atau arteriol ke med arteriol ini masih punya otot polos, tapi discontinue. Nah, kemudian baru ke kapiler darah. Di kapiler darah inilah terjadi pertukaran zat atau pertukaran gas. Kenapa di kapiler? Karena dia dindingnya secara struktur dia mendukung untuk pertukaran zat atau gas. Dindingnya nggak punya otot polos lagi. Ya. Kemudian terjadi pertukaran gas, hasil metabolismenya masuk ke kapiler, dikembalikan ke jantung melalui pembuluh darah balik. Namanya pembuluh darah vena, darah yang dibawa namanya darah venosa. Darah venosa itu adalah darah hasil metabolisme, artinya dia sudah miskin nutrisi dan miskin O2 untuk dibawa kembali ke jantung. Dari kapiler, pembuluh darah baliknya vena pasca kapiler dulu, cuman kita nggak cari ya vena pasca kapiler, tapi secara teori seperti itulah. Nah, vena pasca kapiler ini sebanding dengan med arterial. Habis dari vena pasca kapiler, vena sesudah kapiler maksudnya ya, vena pasca kapiler, kemudian ke vena kecil atau venula, kemudian ke vena sedang, vena besar, kembali ke jantung. Kan membentuk sistem sirkulasi tertutup. Paham? Ya, kamu tinggal urutkan saja. Jantung, arteri besar, arteri sedang, arteri kecil, med arterial, kapiler, vena pasca kapiler, venula, vena sedang, vena besar, balik ke jantung. Dah, urutannya. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Langsung bicara ya, saya nggak bisa lihat ini yang raise hand-nya. Karena saya masih buka ini slide-nya. Ada lagi? Nah, untuk ujian integrasi, ya, sebagian saya tadi sudah singgung, sudah bahas, sudah dijelaskan, ya kamu ingat juga itu, ya, ya sama yang kuliah lah, ya. Saya udah apa clue-cluenya sebenarnya saya sudah kasih tahu, ya, apa kata kuncinya, ya, udah dikasih tahu bagian-bagian yang pentingnya, ya. Oke, kalau tidak ada, kita bisa akhiri ya, karena saya mau lanjut yang untuk blok 17. Oke ya, cukup? Andrew cukup ya? Cukup, Bu. Oke, selamat belajar. Kamu tinggal ulang-ulang saja apa yang saya sampaikan. Bila perlu kalian diskusi sesama kalian biar nempel di kepalanya cepat. Jadi bebannya nggak terlalu banyak. Karena dengan diskusi antar teman itu ingatannya lebih kuat. Ya, jadi saya berharap ini langsung lulus semua aja 100%. Jangan ngulang-ngulang lagi. Ya, saya sudah bantu supaya kamu paham. Ya, ini sebenarnya udah soal latihan ujian. Ya, jadi jangan mengulang lagi supaya kamu juga bisa dapat nilainya maksimal. Kalau udah hair, ya pasti cuma batas lulus, kan? Ya, oke, kita akhiri. Silakan, saya stop hash, ya. Silakan kita akhiri, ya. Oke, Terima kasih, saya. Mbak. Oke, yuk, Terima kasih. yuk. Terima kasih, Bu. Oke, yuk.